Hai, nama gue Fikar Hasan. Saya Fabio Sepirano. Gue David Ferry. Saya Adi Saputra. Sama saya Ahmad Rubianto. Gue sebagai editor satu. Gue sebagai pewawancara narasumber. Saya sebagai kameramen. Sebagai editor. Di sini saya sebagai membuat kesimpulan narasumber. Jadi kita akan mewawancarai seorang karyawan IT yang bernama Bapak Ahmad Budiwaluya. Nah, Bapak Ahmad Budiwaluya ini bekerja di sebuah perusahaan yang bernama PT One Connect. Mari kita simak wawancara berikut ini. Selamat siang semuanya. Hari ini gue kedatangan tamu spesial nih, Om. Nama Om siapa ya, Om? Nama saya Ahmad Budiwaluya. Oh iya, Ahmad Budiwaluya. Oke, Om. Ini aku ada beberapa pertanyaan nih, Om, buat Om tentang pekerjaan Om saat ini itu yang Om tekuni itu apa ya? Sekarang lebih ke sistem pekerjaan di sistem engineer. Sistem engineer yang ya, lebih kayak apa ya? Sistem itu lebih ke integrasi dari beberapa peralatan ya. Jadi lebih ke mulai dari sisi lapangan sampai ke sisi operator. Jadi operator tidak perlu datang ke lapangan, bisa melihat kondisi di lapangan seperti apa. Jadi integrasinya dari lapangan sampai ke semacam apa, bisa ke kantor memantau kondisi lapangan. Ya. Oke. Gimana sih Om memulai karir Om di dunia IT? Kalau dunia IT itu sendiri sebenarnya apa ya? Minimal atau pengalaman dari mengenal IT itu sebenarnya saya dari sejak SMA ya. SMA itu mulai mengenal IT mulai dari zaman komputer yang masih dulu itu belum seperti sekarang yang masih komputernya masih komputer tabung mulai dari tabung sampai sekarang yang udah lebih ke banyak udah sampai ke mobile ya. Dulu kan lebih mulai dari zaman operating sistemnya itu masih DOS, semua masih XP, masih XT ya, komputer XT, masih XT belum ada Windows tuh belum ada sama sekali. Jadi semua perintah kita mesti ketik dari tombol keyboard, ketik mulai start komputer, nyalain komputer, kemudian kita mau masuk ke aplikasi kita ketik satu persatu aplikasinya sampai ke mulai zaman interface-nya itu sudah lebih ke grafik ya kayak semacam Windows sampai sekarang. Dulu mulai mulai mengenal Windows itu Windows versi 2, Windows 31, Windows sampai mulai Windows yang seperti sekarang mulai Windows 95, ada Windows 98, ada itu ya sampai sekarang udah Windows 10 ya terakhir ya. Ada lagi nih Om, kan kalau IT itu terkenal dengan komputer ya. Berarti kan kalau misalnya komputer itu kebanyakan orang mikirnya pasti kerja di IT itu kerja di depan komputer doang. Ada gak sih dari profesi IT itu kita ditugaskan untuk keluar kota atau keluar negeri atau mengerjakan proyek di luar kota? Ya bisa aja, iya. Jadi kalau kebetulan saya sendiri kan backgroundnya bukan di IT ya. Awalnya emang dulu di tekniknya mulai kuliah tuh belajarnya di teknik penerbangan. Nah kebetulan sekarang yang istilahnya pekerjaan yang berhubungan dengan yang dulu waktu zaman kuliah ya. Kalau di penerbangan dulu ada istilahnya kan autopilot ya. Autopilot tuh istilahnya sekarang jadi di industri itu namanya otomasi, industrial automation. Kalau dulu istilah otomasi itu lebih ke emang hampir semua teknologi itu awalnya itu diterapkan di dunia penerbangan ya. Semacam ya dulu pilot tuh ada autopilot, jadi pekerjaan pilot lebih santai cuman nyalain setelah pesawat terbang ke suatu ketinggian tertentu dan tinggal terbang lurus dan kecepatan tertentu kan pilot tidak perlu lagi kontrol pesawat itu, tinggal nyalain autopilotnya dia udah ini. Sekarang juga gitu, seperti itu di industri juga sudah seperti itu. Jadi
dari kondisi lapangan yang misalnya ada mesin dengan temperatur dia sudah jalan normal dengan temperatur, kemudian ada misalnya RPM-nya berapa udah dipantau ke komputer. Jadi operator tidak perlu lagi mantau tiap detik atau apa, tinggal nyalain sudah auto aja dia. Jadi nanti misalnya ada masalah di mesinnya lah, tinggal lihat di historical data yang terekam oleh HMI lah, sekarang ada istilahnya kontrolnya dipakai komputer juga kan. Komputer ada direkam, ada trendingnya seperti apa, perubahan temperatur seperti apa, perubahan RPM seperti apa. Jadi kalau misalnya ada tiba-tiba masalah, tinggal lihat historical datanya, langsung ketahuan masalahnya dari mana ini. Menurut Om, nanti perkembangan dunia IT kedepannya bakal makin gimana lagi? Ya kalau perkembangannya sendiri ya, kita bisa lihat misalnya aplikasi di mobile itu kan hampir tiap hari sekarang ada aplikasi baru yang muncul kalau di iPhone ada di ada App Store ya, kalau di Android ada di Play Store ya. Hampir tiap hari ada aplikasi baru. Itu berarti memang IT akan berkembang terus-menerus gitu. Makin jauh ya. Untuk teknologi yang saat ini sedang tren di Indonesia, kira-kira ada itu nggak? Kalau di Indonesia sendiri kan misalnya ada yang di masyarakat umum atau di industri. Kita lebih banyak, kalau saya berhubungan di industri ya. Industri itu trennya memang semakin kesini, memang ada perkembangannya akan semakin lebih ke otomasi. Kalau di masyarakat sendiri kan udah lebih ke mobile ya, lebih teknologi mobile pun itu lebih, misalnya komunikasinya sekarang udah 4G, mobile 5G. 5G sudah mulai istilahnya lagi dikeluarin. Sekarang di beberapa negara malah udah 6G udah mulai di istilahnya udah mulai di rilis ya, macam itu. Yang terakhir nih Om, ada pesan-pesan untuk mahasiswa IT gak di kampus nanti? Ya kalau dari sisi sekarang dunia kerja kan beberapa 10 tahun yang lalu misalnya, contohnya yang kelihatan ada pilot helikopter sama orang megang kamera ya, kameramen ya. Ya dari dulu kan misalnya untuk lihat video dari ketinggian kan ada pilot helikopter sama kameramen. Nah sekarang udah ada drone, itu dua profesi itu udah hilang gitu loh. Artinya kalau kita tidak istilahnya upgrade pengetahuan, upgrade ini ya seperti itu dilibas oleh kemajuan zaman. Jadi kita harus tetap update ya. Gak cuma update status, update juga update pengetahuan juga. Ya. Ada lagi Om? Selain itu ya, untuk komunikasi kan lebih kita harus juga menguasai bahasa asing, bahasa ini ya, untuk biar bisa lebih kita istilahnya lebih tahu, bisa komunikasi sama orang asing, sama ini ya, kita harus memang menguasai bahasa asing itu biar dari sisi pekerjaan kita juga bisa tidak cuma di lokal aja gitu, bisa di luar negeri, bisa di ini. Sama sekarang ada istilah kompetensi ya, kompetensi kita apakah kita kompeten di suatu bidang itu harus ada. Sekarang memang ada semacam sertifikat atau apa kan. Kalau kita cuma mengandalkan sertifikat misalnya ijazah atau apa, kadang dari sisi pekerjaan orang masih mempertanyakan kompetensi nggak kita di suatu kerjaan itu ya.
apalagi sekarang udah terbuka ya, bukan free apa istilahnya free zone ya, free daerah bebas gitu. Misalnya orang misalnya dari ASEAN mau kerja di Indonesia silahkan masuk, kalau kita mau keluar juga silahkan gitu. Kira-kira gitulah guys wawancara kita. Sekian, terima kasih. Oke, di sini saya akan menyimpulkan. Jadi kesimpulannya adalah kita memasuki era di mana gelar tidak menjamin kompeten. Kita juga memasuki era di mana kelulusan tidak menjamin kesiapan berkarya. Kita memasuki era di mana akreditasi tidak juga menjamin. Terus skill juga sangat dibutuhkan karena skill juga berpengaruh untuk menjamin dalam mendapatkan pekerjaan atau yang lainnya. Dengan perkembangan zaman, jika tidak, kita akan kalah dengan teknologi modern yang ada saat ini. Sekian dari saya, terima kasih.